Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Bertemu kembali dengan saya Pak Sori di mata pelajaran Penjas Orkes ya, di kelas 8 ya. Di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan bab 1 yang kemarin kita bahas, yaitu permainan bola besar. Sekarang kita bahas permainan bola kecil. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa meminta kepada Allah semoga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran dengan daring ini. Oke, berdoa mulai. Oke, baik anak. Jadi yang pertemuan kedua ini saya akan bahas tentang permainan bola kecil ya. Yang kita fokuskan nanti permainan bulu tangkis dan tenis meja. Kalau di LKS itu ada softball lagi. Nah, itu kita pertemuan berikutnya kita bahas yang lain ya. Yang kita fokuskan pada pertemuan kedua ini yaitu bulu tangkis dan tenis meja. Yang banyak kalian ketahui, tapi mungkin kalian masih bingung peraturannya, jumlah pemainnya seperti apanya, itu ya. Oke, yang pertama tentang permainan bulu tangkis ya. Jadi suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya atau biasa dinamakan raket ya. Bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan atau kok ya, shuttlecock itu melewati jaring net agar jatuh di bidang permainan lawan ya. Nah, untuk federasinya sendiri atau naungan yang menaungi bulu tangkis di dunia yaitu BWF ya. Kalian yang asing dengan kata-kata ini yaitu Badminton World Federation ya, itu yang menaungi badminton di tingkat dunia ya. Sedangkan di Indonesia itu namanya PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia ya. Oke. Nah, untuk partainya sendiri ya, itu ada 5 partai. Ini secara dunia dan juga nasional itu sama semua ya, jadi tidak ada partai lagi ya. Yang pertama ada tunggal putra ya. Tunggal putra yaitu dimainkan oleh dua orang itu satu di lapangan A, di lapangan B itu satu putra semua, itu namanya tunggal putra. Kemudian tunggal putri ya, berarti satu putri melawan satu putri ya, itu namanya tunggal putri ya, atau women single ya. Kemudian ganda putra atau men's double ya, itu dimainkan oleh atlet 2 putra dan 2 putra ya, sama, itu namanya ganda putra. Kemudian kalau ganda putri yaitu 2 pemain ganda putri, 2 putri, itu namanya women double atau ganda putri ya. Kemudian yang terakhir ada namanya ganda campuran ya, atau mix. Pak, campuran itu maksudnya gimana? Nah, apakah pemainnya itu banyak atau campur-campur gimana? Nah, jadi sama, dimainkan oleh 4 orang yang saling berlawanan ya. Jadi 2 putra sama putri, putra putri ya. Jadi 2 berlawanan, namanya ganda campuran atau mix double ya. Nah, untuk lapangannya sendiri ini sudah ada, yaitu lebarnya 6,10 meter ya, dan untuk panjangnya 13,40 meter. Nah, ini untuk standarnya ya. Kalau tidak standar biasanya kecil ya. Oke. Kemudian untuk tinggi netnya ini 1,55 meter tinggi tiangnya ya. Untuk netnya 1,524 meter. Oke ya, berdasarkan garis-garisnya. Oke. Saya akan menjelaskan. Nah, ini lapangan ada 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa ada setiap kotak-kotak itu ada aturannya sendiri-sendiri ya. Jadi ketika memulai pertandingan atau awal mulai pertandingan itu biasanya kalau kosong sama, itu pemain harus berada di sebelah kanan ya. Kanan itu sini ya anak ya. Sini kanan ya, kanan kiri. Nah,
kosong sama itu harus pemain berada di sebelah kanan semuanya. Jadi tidak boleh di kiri ya. Kenapa tidak boleh seperti kiri Pak ya? Karena kalau pemain di poin ganda atau poin ganjil ya, ini contoh ya. Misalkan kosong sama sebelah kanan semua. Ganjil itu harus di sebelah kiri. Ingat-ingat. Poin kiri ya, poin kiri itu poin ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Itu pemain harus servis ya, itu harus di sebelah kiri. Tidak boleh di kanan, itu pelanggaran ya. Terus kalau di kanan itu poin apa? Poin genap ya, angka 2, 4, 6 kelipatannya itu di sebelah kanan ya. Jadi kalau poin ganjil itu di kiri, poin kanan itu di genap ya. Kalau kanan genap, kiri ganjil. Paham ya anak-anak? Oke, itu harus dipahami. Nah, oke ya. Nah, kemudian untuk garis di samping ini ya. Ini kalau untuk pemain tunggal, kalau bolanya masuk di area kotak ini out atau keluar. Ya, ini untuk pemain tunggal. Tunggal itu 1, beda kalau ganda ya. Kalau ganda di kotak ini bolanya itu masuk ya. Kalau di tunggal itu keluar ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke garis yang belakang ini. Ini ada kotak lagi. Nah, ini semua pemain masuk ya. Kalau ganda maupun tunggal masuk. Bedanya kalau misal servis di ganda itu masuk di kotak ini itu out, keluar. Nah, ini kadang yang tidak dipahami oleh pemula-pemula ya, kadang yang yang belum tahu. Nah, ini saya jelaskan biar kalian tahu ya. Makanya ditonton videonya sampai selesai ya. Kalau servis pemain ganda, bola jatuh di area sini belakang ini. Nah, ini bolanya keluar ya. Tapi kalau di sini ini masuk ya, itu bedanya kalau pemain ganda. Kalau pemain tunggal masuk ya. Oke. Kemudian Pak, ini terus ada kotak di depan. Nah, ini fungsinya apa? Nah, kalau servis kalian misalkan dari sini jatuh ke sini, tidak sampai di sini. Nah, kalau di sini berarti out atau gagal servis atau pindah poin. Ya. Tuh. Jadi kalau servis, kalau kanan ya harus arahnya ke kanan. Ya, tidak boleh ke sini gagal. Ke sini gagal ya. Jadi harus kanan ke kanan, kiri ke kiri. Seperti itu. Oke, untuk perhitungan poinnya ya. Jadi setiap game harus selesai dengan angka 21 game ya. Itu kalau normal 21. Kalau misalkan ada 20 sama, jadi harus ada namanya setting atau perpanjangan poin ya. Itu diantara 2 poin ya. Kalau 20 berarti harus selesai 22 ya. Misalkan masih sama 22 terus berlanjut sampai di angka 29 sama. Nah, itu stop ya. Jadi nggak boleh sampai skor 50 sampai 100, capek pemainnya ya. Nah, jadi harus sampai di angka 29 sama. Kemudian yang mendapatkan poin 30, nah itu nanti yang akan menjadi pemain game tersebut. Ya, misalkan tim A dapat 28, tim B mendapat 29. Kemudian tim A mendapatkan 1 skor lagi ya, 29 sama. Nah, tidak boleh ditambah 2 lagi sampai 31 ya. Mentoknya atau selesainya itu di angka 30 ya. Jadi kalau 29 sama, itu nanti tambah 1 poin untuk pemenangnya ya. Yang memenangkan itu 30 yang pertama kali. Nah, sama game 1-2 harus ada 2 kemenangan ya. Kalau 2 gamenya seri atau sama, misalkan game pertama tim A menang, kemudian tim B kedua menang, nanti akan diadakan rubber game atau game penentuan terakhir. Nah, game ketiga itu ya. Itu untuk peraturan-peraturan yang umum atau dasarnya ya, harus kalian pahami. Oke, nah itu cara memegang raketnya ini gampang sekali. Saya jelaskan yang singkat saja biar kalian memahami ya. Untuk pegangan forehand itu di sebelah kanan kalian. Kalau kalian pakai kanan, di kanan kabel lah ya, nggak ada kiri kidal ya.
Kalau pukulan forehand itu di sebelah kanan tubuh kalian, ingat-ingat, forehand di sebelah kanan tubuh kalian. Kalau backhand atau kebalikan itu di sebelah kiri, itu diingat-ingat ya. Pegangannya ini sepertinya ada 3 cara ya, ada pegangan forehand, backhand, dan American grip itu ya. Ini yang pegangan forehand itu sebelah kanan ya. Nih gambarnya ada rongga V-nya seperti ini. Tidak boleh seperti megang gebuk kasur, itu tidak boleh ya. Kemudian hampir sama pegangan forehand sama backhand, bedanya nanti ibu jari kalian digeser ke bagian pangkal raketnya untuk dorongannya ya. Kemudian untuk American grip ini seperti gebuk kasur, cuman ini tidak disarankan ya. Agak kalau untuk yang baru belajar memang nanti akan ke kanan dan kiri, susah ya. Ini tadi saya sudah jelaskan ya untuk servis dan sebagainya. Oke, kemudian kita lanjut ke tenis mejanya ya. Oke, untuk tenis meja atau pingpong ini ya, itu salah satu olahraga raket yang dimainkan oleh 2 orang ya, sama seperti bulu tangkis tadi atau badminton. Nah, cuman bedanya ini lapangannya beda ya. Untuk olahraga tenis meja di Indonesia untuk persatuannya yaitu PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia ya. Untuk di dunia sendiri yaitu ITTF, International Table Tennis Federation ya. Oke, ini untuk lapangannya ya. Jadi tinggi netnya itu 15,25 cm, itu kurang lebihnya seperti itu ya. Ya mau tinggi lagi nggak apa-apa kalau buat latihan, tapi kalau buat diturunkan tidak boleh ya. Untuk lebarnya sendiri yaitu 152,5 cm ya. Untuk panjangnya 274 cm. Ini untuk lapangannya ya. Permainan tenis meja sama, ada tunggal, ada juga ganda. Nah, masuk iso Pak? Ya bisa ya. Coba kalian searching-searching di YouTube, itu banyak sekali ya. Untuk bola tenis mejanya sendiri yaitu diameternya 40 mm dengan berat 2,7 gram ya. Beda-beda, jangan disamakan. Masuk misalkan bola tenis pakai bola basket juga bisa ya. Jadi ada sendiri-sendiri yang harus kalian pahami ya. Ini tidak ini contoh bolanya, ini tidak bersponsor ya, ini memang contoh saja. Oke. Kemudian pemain tunggal ya. Nih. Nah, untuk poinnya yaitu kelipatan 2. Ini untuk aturan umumnya, tapi terkadang ada yang 5 servis. Nah, itu di kalangan orang-orang tergantung pemainnya. Tapi memang kalau dari aturan PTMMS-nya sendiri yaitu 2 kelipatan poinnya ya. Jadi 2 poin. Jadi kadang kan ada 5 baru ganti servis, 5 seperti itu. Nah, kalau 2 itu harus selesai di set di angka 11 ya, maaf. Nah, untuk permainan ganda sama ya. Jadi ada di kelipatan 2. Itu tergantung dari yang memainkan sendiri untuk sistem perpoinannya. Oke, nah untuk pegangannya, nah ini ada shake hand grip, similar grip, dan juga penhole grip ya. Berbeda-beda, tidak sama ya. Jadi jangan disamakan, ada bedanya. Oke. Yang pertama, shake hand grip merupakan teknik multiguna yang paling sering dipakai oleh sejumlah pemain karena gampang ya. Megangnya seperti berjabatan tangan ya. Kalau kalian jabat tangan itu sama teman kalian, nah situ kayak megang bat itu gampang sekali. Yang paling susah itu teknik penhole grip ya, seperti kalian memegang pensil ballpoint. Nah, itu susah. Kalau pensil kecil ya, kalau alat ini bat kan besar, itu agak susah ya. Makanya kenapa sering yang menggunakan yang 1 dan 2 ini ya, 1, 2 ini gampang seperti jabatan tangan. Oke. Kemudian teknik-tekniknya ada servis, ada drive dan chop dan sebagainya, itu macam-macam pukulannya ya. Yang penting ini saya jelaskan dulu ya. Ada servis untuk memulai
di permainannya. Untuk bola drive yang kuncinya, kalau bola drive bolanya lurus ya, lurus datar, itu drive namanya. Kalau bola chop ya, pukulan backspin yang bersifat bertahan. Atau chop itu bola ditahan ya. Kalau drive tadi bola lurus, kalau chop itu bola datang kemudian dicop, ditahan. Tuh bedanya. Kemudian push ya, atau dorong. Pukulan yang dilakukan untuk menghadapi backspin ya, sama. Ya. Kemudian block. Nah, kalau untuk blok ini yang kuncinya yang membedakan itu hanya menahan bola. Jadi tidak ada dorongan push, tidak ada dorongan pukulan ataupun apa. Cuma nahan bola ya. Misalkan di smash tahan tek. Nah, tahan saja itu dinamanya pukulan blok. Ya. Oke. Anak, untuk pertemuan kedua ini saya cukupkan ya untuk permainan bola kecil tadi tentang bulu tangkis dan juga tenis meja. Jangan lupa setelah ini nanti kalian mengerjakan soal evaluasi, nanti linknya ada di bawah video ini ya. Kalau masih ada bingung, kalau misalkan soalnya nanti susah, diulang videonya, sudah saya jelaskan. Oke ya. Oke, untuk pertemuan kedua ini saya cukupkan. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat belajar di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.